Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Smutri Wibowo dari Teknik Metalurgi dan Material dengan NPM 23062650032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendahuluan dari metalografi. Oke, untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama itu jelaskan prinsip metode uji pantulan dan bagaimana cara menghitung kekerasannya, dan juga contoh metode uji pantul. Jadi kalau misalnya metode uji pantulan itu sendiri merupakan teknik pengujian kekerasan material dengan memanfaatkan prinsip energi pantulan. Dalam metode ini, sebuah benda uji biasanya berupa logam dijatuhkan atau ditembakkan ke permukaan spesimen. Ketika bola tersebut mengenai permukaan material, sebagian energi kinetiknya akan dipantulkan kembali, lalu besar energinya ini berkaitan langsung dengan tingkat kekerasan material. Semakin keras permukaannya, maka semakin besar juga energi yang dipantulkan. Dan sebaliknya, material yang lebih lunak akan menyerap lebih banyak energi sehingga pantulan lebih kecil. Dalam praktika, prinsip ini diterapkan secara sistematis dalam metode LIP. Dan cara kerjanya itu, sebuah bola uji kecil berbahan tungsten karbida diluncurkan menuju ke permukaan material dengan bantuan mekanisme pegas yang membalikkan kecepatan awal tertentu. Lalu, ketika bola mengenai permukaan, ia akan memantul dan alat penguji yang dilengkapi sensor akan mendeteksi kecepatan bola sebelum dan sesudah tumbukan terjadi. Kekerasan material dihitung berdasarkan rasio antara kecepatan setelah pantulan dengan kecepatan awal saat bola ditembakkan. Lalu, untuk metode lab sendiri itu, metode LIP merupakan menghitung kekerasan material berdasarkan rasio kecepatan pantulan dari kecepatan awal dari benda uji setelah mengenai permukaan material. Jadi rumusnya itu ada HL sama dengan V pantul per V tumbukan dikali 1000. V pantul itu merupakan kecepatan setelah pantulan, V tumbukan merupakan kecepatan sebelum tumbukan. Dan untuk contoh perhitungannya sendiri itu jadi diketahui kecepatan sebelum tumbukannya itu 2,5 meter per second dan kecepatan setelah pantulannya itu 2,1 meter per second. Dan di sini kita kan menggunakan rumus elip yang diketahui tadi V pantul per V tumbukan dikali 1000. Jadinya HL sama dengan 2,1 per 2,5 dikali 1000. Jadinya 0,84 dikali 1000 sama dengan 840. Jadi nilai kekerasan lipnya itu merupakan 840. Lalu itu dikonversi untuk baja karbon setara dengan Rockwell HRC plus minus 61 HRC. Brinell itu merupakan 450 Hb dan Vickers itu plus minus 500. Dan untuk contohnya sendiri itu yang pertama di sini ada lip. Ini merupakan gambarnya. Jadi, dan lip itu merupakan pengujian kekerasan dengan metode pantulan. Umumnya ya lip hardness test dan dihitung berdasarkan rasio antara kecepatan setelah pantulan dan kecepatan setelah tumbukan. Dan yang kedua itu ada Smith-Hammer test. Di sini merupakan metode uji non-destruktif yang digunakan untuk mengukur kekuatan tekan beton secara tidak langsung berdasarkan energi pantulan dari permukaan. Lalu nomor dua itu untuk soal bagaimana cara membaca dan menganalisis kurva Gemini dan jelaskan hubungan antara nilai kekerasan yang diukur dengan jarak dari ujung pendinginan dan hubungannya dengan diagram triple T. Dalam uji Gemini, sampel berbentuk batang dipanaskan terlebih dahulu sehingga mencapai suhu yang telah ditetapkan. Lalu, salah satu ujung batang itu, biasanya bagian bawah, dia akan disemprot dengan aliran air untuk mendinginkannya. Lalu, kecepatan pendinginan pada ujung tersebut atau derajat quench itu menjadi faktor kunci yang mempengaruhi seberapa banyak berubahnya auksanit menjadi martensit. Lalu, prinsip kerja uji pantulan dari Gemini itu, kurva Gemini itu merupakan grafik yang menunjukkan nilai kekerasan terhadap jarak dari ujung pendinginan atau ujung yang disiram air. Lalu sumbu X-nya itu merupakan jarak dari ujung pendinginan, biasanya dalam milimeter atau inci, dan sumbu Y-nya itu tuh merupakan nilai kekerasan, misalnya kayak Rockwell C or Vickers. Dan cara membacanya itu, kita mengamati tren penurunan kekerasan dari ujung pendinginan ke arah yang lebih jauh, lalu titik-titik pada kurva menunjukkan kekerasan di lokasi tertentu sepanjang batang Gemini, dan bentuk kurva akan menggambarkan kemampuan pengerasan hardenability suatu baja.
Nah, ini merupakan diagram dari time temperature transformation. Dan dia tuh kayak apa sih emangnya diagram triple T ini merupakan informasi mengenai perubahan fase yang terjadi dalam keadaan suhu yang tetap atau isotermal untuk menentukan laju reaksi perubahan fase yang terjadi dapat diperoleh dari diagram triple T. Nah, cara membacanya itu yang pertama sumbu X itu merupakan suhu uji dan sumbu Y-nya itu merupakan energi tumbukan. Jadi langkah membacanya di suhu rendah energinya itu kecil sehingga patahnya ketika patah itu merupakan getas. Dan kalau misalnya di suhu tinggi dia itu energinya besar sehingga pas terjadi perpatahan dia akan ulet perpatahannya. Lalu titik transisi DBTT suhu saat material mulai berubah dari getas ke ulet. Dan ini merupakan hubungan dengan diagram TT triple T dengan Gemini. Jadi kalau masalah diagram triple T itu menunjukkan fasa-fasa apa yang terbentuk tadi aus dan ini tergantung pada waktu dan suhu saat pendinginan. Dalam menuju Gemini, setiap titik sepanjang batang mengalami kecepatan pendinginan berbeda, yaitu waktu pendinginan pendinginan hingga suhu kritis itu berbeda. Dan titik-titik itu dapat dibandingkan dengan kurva triple T untuk menentukan apakah terbentuk martensit, bainit, perlit, atau ferlit, dan seberapa dalam kekerasan terjadi. Oke, dan ini merupakan daftar referensinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.